Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang peralatan dan standarisasi gambar. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwa alat-alat gambar itu memang harus digunakan secara baik dan benar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat gambar yang akan sering kalian gunakan. Yang pertama ada pensil gambar. Seperti yang saya sampaikan kemarin juga bahwa pensil gambar ini terdiri dari berbagai macam. Tapi kemarin saya memilih untuk kalian yang kalian gunakan adalah pensil 2B, baik yang kayu ataupun yang mekanik. Karena kalau nanti kita yang pakai golongan H, kalau pensilnya terlalu keras maka nanti hasilnya tidak terlalu baik. Jadi kemarin saya putuskan untuk memilih yang sedikit lunak dengan memakai 2B seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat bagaimana cara menggunakan pensil seperti ini, kalian lihat bahwa pensil itu berada tegak lurus di depan penggaris, ya. Tegak lurus di depan penggaris, akan tetapi dia akan condong ke arah garis yang akan kalian buat. Contoh, kalian pasti akan membuat garis dari kiri ke kanan, gitu ya. Dari kiri ke kanan, maka kalian lihat meskipun dia tegak lurus di depan penggaris, tapi dia akan condong ke arah garis yang akan kalian tarik. Itu pun sudutnya tidak terlalu miring, sekitar 80 derajat. Nah, di sini juga ada pensil mekanik seperti itu ya. Kemarin sudah saya sampaikan, pensil mekanik ini nanti digunakan untuk menulis dengan mal huruf. Nah, di sini juga ada rapido. Rapido itu adalah seperti pensil mekanik, tinggal diganti ujungnya saja, biasanya 0,1, 0,3, 0,5, tapi isinya adalah tinta. Jadi rapido itu seperti pensil mekanik tapi isinya tinta nanti di dalamnya. Ini digunakan untuk nanti menggambar yang sifatnya advance. Untuk kalian saat ini, kalian hanya menggambar menggunakan pensil seperti itu. Nah, selanjutnya kalian lihat, perhatikan bagaimana cara membuat garis lurus seperti itu ya. Ini menggunakan garis mistar yang panjang. Kenapa kemarin saya minta garis mistar yang panjang ukuran 50 cm? Karena nanti kalau membuat garis panjang itu kalian tidak usah disambung. Jadi dalam membuat sebuah garis disambung itu salah. Jadi kalau ingin membuat garis itu satu kali tarikan, tidak diulang-ulang. Apalagi sampai ditebal, tipiskan, itu salah. Dalam membuat sebuah garis gambar itu adalah satu kali jalan. Kalian lihat di yang sebelah kanannya ini, itu adalah bagaimana membuat sebuah garis tegak lurus ya. Maka itu menggunakan kombinasi antara penggaris lurus dengan penggaris siku. Nah, di bagian bawah ini ada jangka. Jangka ini kenapa saya bilang waktu minggu kemarin bahwa jangan sampai menggunakan jangka zaman SD. Jangka di sini kalau yang bagus bentuknya seperti ini, nanti kita bisa mengganti ujungnya seperti itu. Terus pensilnya juga bisa kita gonta-ganti secara gampang. Ada engselnya seperti ini dan bisa menggambar diameter yang lumayan lebar. Kemarin yang saya minta adalah minimal bisa menggambar diameter 100 mili begitu ya. Oke, terus kita lihat ke bawah lagi ada penggaris mistar T. Ini kita tidak punya, ini harus menggunakan meja gambar. Seperti itu. Ada, ini yang berikutnya ada mistar segitiga. Mistar segitiga ini saya minta kemarin kalian kan beli ukuran 12 ya. Nanti akan berisi 2 segitiga. Selain untuk menggambar, segitiga ini nanti digunakan untuk menggambar sudut-sudut istimewa. Di sini 90 derajat, 60 derajat, 30 derajat, dan 45 derajat. Jadi nanti penggunaan penggaris segitiga ini bisa sangat penting dalam proses menggambar, terutama untuk membuat sudut istimewa, ibaratnya seperti itu. Jadi Anda tidak perlu menggunakan busur derajat.
Nah, ini ada mistar ukur seperti itu, ada skala tongkat skala ya. Nanti ini saya lebih jelaskan lebih lanjut bagaimana membuat sebuah skala. Berikutnya ada busur derajat. Nah, busur derajat ini digunakan untuk menggambar sudut-sudut di luar sudut istimewa tadi. Jadi, contoh yang sifatnya contoh kalian menggambar sudut 5 derajat, 12 derajat, 13 derajat, maka akan menggunakan busur derajat ini. Selanjutnya ada penghapus ya. Penghapus dan pelindung penghapus seperti itu. Penghapus ini seperti yang kalian ketahui nanti digunakan untuk menghapus garis atau gambar yang salah. Usahakan karetnya selalu bersih agar nanti waktu digunakan menghapus tidak hitam. Sedangkan pelindung penghapus ini mirip bentuknya seperti malbentuk seperti itu, akan tetapi dia berfungsi untuk membatasi garis yang akan dihapus saja. Jadi waktu kalian menghapus tidak mengenai garis yang seharusnya tidak dihapus. Berikutnya ada mal bentuk seperti itu macam-macam. Tapi yang kemarin saya minta untuk kalian hanya mal bentuk lingkaran ya. Mal bentuk lingkaran ini nanti akan digunakan untuk menggambar lingkaran-lingkaran yang tidak bisa digambar dengan menggunakan jangka. Contoh diameter 5 mili. Ini pasti akan sangat susah jika digambar menggunakan jangka. Berikutnya ada papan gambar dan meja gambar. Ini seharusnya memang ideal digunakan dalam proses membuat sebuah gambar. Ya, terus berikutnya ada mesin gambar. Terus mesin gambar itu seperti ini. Jadi ada seperti lengan gitu untuk menggerakkan penggarisnya yang sudah terintegrasi dengan lengan tersebut. Nah, yang berikutnya yang cukup penting juga adalah kertas gambar dan ukurannya. Jadi nanti sebenarnya dalam teknik menggambar itu ada ukuran-ukurannya seperti itu. Kita mulai dari A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya. Begitu ya. Nanti yang banyak kita gunakan nanti adalah ukuran kertas A3 dengan panjang itu adalah 420 mili dan lebarnya adalah 297 mili. Jadi semua satuan yang kita gunakan adalah menggunakan satuan milimeter. Untuk B itu adalah untuk jarak garis tepi. Jadi nanti waktu kita akan menggambar menggunakan kertas A3, jarak tepinya adalah 10 milimeter. Nah, berikutnya eh, teknik melipat kertas seperti itu ya, tapi saya menyarankan kertas gambar ini tidak untuk dilipat tapi digulung saja langsung dikasih karet, karena nanti kalau dilipat khawatirnya tertindih oleh buku-buku yang lain, maka nanti di lipatan-lipatan tersebut akan mudah sobek dan membekas ya. Nah, selanjutnya ini ada garis dan huruf dalam gambar. Sebenarnya ada beberapa macam garis yang ada di dalam gambar, tapi untuk pertemuan kali ini saya hanya menjelaskan tentang garis tebal. Garis tebal dengan ukuran garis adalah 0,6 sampai 0,8. Jenis garisnya adalah garis tebal, penggunaannya ada di garis benda yang langsung terlihat dan garis tepi. Jadi gambar benda ya, gambar benda itu adalah garis gambar seperti itu dengan ketebalan yang paling tebal seperti itu 0,6 sampai 0,8. Yang kedua adalah garis tepi. Garis tepi yang tadi berjarak 10 milimeter itu dari ujung kertas itu juga menggunakan garis yang sama tebalnya dengan garis gambar. Untuk garis yang lainnya saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, contoh yang dimaksud garis gambar adalah garis selain ada garis arsir di sini, ada garis sumbu ini, maka dia adalah garis yang paling tebal, itu adalah namanya garis gambar. Begitu. Nah, untuk huruf dan angka ada standar ISO-nya juga. Kenapa saya minta kalian untuk menggunakan mal huruf ya. Ada beberapa banyak ukuran mal huruf, tapi yang nanti kita gunakan antara 3 atau 4, salah satu. Kalau lebih dari itu nanti maka nggak akan masuk di baris atau kolom yang akan kita isi dengan tulisan nanti. Ya. Contoh dari penulisannya adalah seperti ini ya. Seperti ini contoh penulisannya. Nanti eh kita sepakat menggunakan huruf kapital semua ya biar rapi. Jadi apapun
nanti menggunakan huruf kapital semua ya, huruf kapital semua biar nanti hasilnya rapi. Nah, berikutnya kolom nama atau kepala gambar sebutannya. Kepala gambar itu selalu berada posisinya di pojok kanan bawah dari posisi kertas gambar seperti itu. Kalau posisinya landscape dia tetap di pojok kanan bawah, sedangkan untuk portrait juga berada di kanan bawah. Yang dimaksud kepala gambar di sini itu sebenarnya tidak seluruhnya ini adalah kepala gambar, yang sisi atas ini adalah untuk tabel bagian-bagian dari sebuah gambar atau sebuah part seperti itu ya. Yang di sini yang dimaksud kepala gambar itu ini yang saya tandai dari sini sampai sini. Nah, ini yang dimaksud kepala gambar. Nah, untuk proses penggambaran kepala gambar nanti saya akan simulasikan untuk bisa kalian perhatikan ukuran dan penulisannya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh bagaimana membuat sebuah kepala gambar. Baik, kita buat dulu contoh ukuran kertas gambar A3 seperti itu ya. Baik, ini contoh sebuah kertas gambar gitu ya dengan panjang 420, lebarnya 297. Nah, langkah yang pertama kita harus memberi garis tepi. Garis tepinya jaraknya adalah 10 mili dari ujung kertas seperti itu ya. Oke, 10 mili dari ujung kertas ini. Baik, ini sudah jadi kepala gambarnya ya. Jadi nanti yang bukan kepala gambar, maaf, garis tepinya seperti itu. Nanti Anda tinggal melanjutkan untuk membuat kepala gambarnya. Baik, perhatikan ukuran-ukuran yang akan saya buat dalam membuat kepala gambar ya. Yang pertama, panjang total dari kepala gambar itu adalah 180 mm dengan tinggi 25 mm. Nah, kita sudah buat panjang garis sini ke sini gitu ya, adalah 180 mm dan tinggi 25. Nanti akan saya buktikan dengan ukuran biar nanti kalian juga memahami berapa saja ukuran yang harus dibuat. Kita ukur. Ini kita lihat ya, jaraknya adalah 180. Akan sedikit saya perbesar ukuran angkanya. Ini 80 dan tingginya adalah 25. Nah, 25 seperti ini. Nah,
Selanjutnya, yang 25 ini kita bagi lagi menjadi 2, 15 dan 10. Ukur ya, kita ukur lagi, bermudahkan kalian untuk melihat ukurannya nanti. 15, ini seharusnya pas 10 mm. Oke, baik, sudah pas 10 mm. Nah, selanjutnya garis-garis ini juga masih banyak yang akan kita bagi. Yang pertama, di sisi atas itu kita bagi 30. Ini kita cek ukurannya. 10, habis itu 40, kita ukur lagi. Ini sudah betul. Kita trim dulu. Kita hilangkan garis sisi bawahnya. Nah, ini titik dan nah, selanjutnya kita mulai dari sisi bawah. Kita kasih gambar garis ke sini sepanjang 50 gitu ya. Jadi kalian perhatikan betul step-step ini. Nanti ini akan kalian gunakan untuk tugas pertama pada pertemuan kali ini. Udah. Kita ukur dulu. Dari ini ke sini adalah 50. Ini ke sini adalah 84. Itu ya. Terus ini ada garis lagi berjarak 30. Ini. Ukur. 30 dan pas ukurnya. Yang terakhir. Baik, semua ukurannya sudah muncul. Kalian perhatikan betul karena nanti dalam setiap proses penggambaran, pembuatan kepala gambar ini menjadi wajib. Jadi, kalau bisa sebelum kuliah gambar, kalian sudah membuat kepala gambarnya terlebih dahulu. Baik itu nanti di UTS, UAS, maupun tugas-tugasnya. Karena nanti ini akan cukup memakan waktu kalau ini dibuat mendadak. Jadi, akan mengurangi waktu kalian untuk menggambar garis utama. Nah, selanjutnya tinggal perbagian detailnya dan tulisan-tulisan apa saja yang harus berada di sebuah kepala gambar. Baik, kita bagi dulu dia menjadi 3 bagian yang sama untuk yang lebar 15 ini. Sudah. Nah, sekarang kita masukkan teksnya. Perhatikan. Nah, sebelum kita memasukkan teksnya, di kotak yang sebelah sini ini, yang punya lebar 30 ini, atau panjang 30 ini berisi adalah simbol proyeksi. Ya, simbol proyeksi.
simbol proyeksi. Kita buat dulu simbol proyeksi dan seperti ini. Simbol proyeksi itu tidak ada ukurannya, jadi harus menyesuaikan dengan kondisi di sini seperti apa ya kondisinya, lebar dan panjangnya. Garis proyeksi di sini adalah berbentuk garis putus-putus, putus titik seperti itu. Akan saya tampakkan dulu, nanti kalian tidak bingung bagaimana membuatnya. Oke. Nah, garisnya adalah panjang titik, panjang titik, panjang titik, ini garis sumbu. Nah, untuk garis sumbu ini tebalnya adalah maksimal 0,2. Jadi kalau tadi garis tepi dan garis gambar itu adalah 0,6 sampai 0,7, kalau garis sumbu ini adalah besarnya 0,2. Seperti itu ya. Setelah itu, setelah dibuat garis sumbunya, kita buat lingkarannya. Untuk pembuatan lingkaran ini juga tidak memiliki ukuran yang pasti. Kalian harus menyesuaikan dengan lebar dan panjang yang ada di sini. Makanya nanti dibutuhkan mal bentuk untuk membuat ini. Kalau pakai jangka, biasanya sangat sulit untuk membuat lingkaran yang diameternya kecil. Kira-kira seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah membuat garis. Di sini, setelah dua lingkaran ini, ada garis dua di sini yang akan saling terhubung. Nah, garis dua itu cara membuatnya harus tetap sesuai aturan. Seperti itu ya. Jadi, garis yang pertama itu sama panjangnya dengan diameter garis yang diameter lingkaran yang dalam. Jadi, panjangnya harus sama antara sini sampai sini. Itu untuk garis yang pertama. Kita coba gambar. Ini sama, ya. Terus ini. Jadi, garis yang di depan ini sama dengan lingkaran yang di dalam, garis yang sisi belakang sama dengan diameter yang sisi luar. Kita hubungkan. Oke. Nah, berikutnya kita isi tulisan-tulisannya. Perhatikan baik-baik. Apa-apa saja yang harus ditulis yang ada di sini. Yang pertama di sini adalah skala. Satu banding satu. Untuk sementara, skala yang kita gunakan dalam proses menggambar ini masih menggunakan skala 1:1. Biar cepat ini kita copy ya. Coba ke sini. Nanti tinggal kita ganti tulisannya. Kalau di kalian, nanti kalian akan menggunakan mal huruf untuk menulis
seluruh yang keterangan yang ada di sini. Hmm. 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 Di sini. Nah, sini habis skala nanti adalah satuan. Satuannya kita menggunakan milimeter ya, jangan sampai salah. Di bawahnya ada tanggal. Contoh sekarang tanggal 8 bulan 10 tahun 2020. Seperti ini. Nah, yang di sini kita ganti dengan digambar. Gambar contoh nama kalian Katon gitu ya. Di sini adalah NIM. Kalian contoh 19.01.002. Contoh seperti ini. Nah, berikutnya di sini adalah dilihat. Bisa tuliskan nama saya. Nah, di sisi bagian sini sudah hampir selesai. Tinggal bagian sini ini diisi dengan keterangan. Nah, di bagian bawah sini kalian isi dengan tulisan teknik kimia. Yang bagian bawah sini politeknik Nah, untuk yang sisi sini ini diisi dengan judul gambar. Contoh judul gambarnya macam-macam garis. Yang di sini ini diisi dengan nomor gambar, jadi nanti diurutkan saja. Nomor 1. Nah, yang terakhir di sini adalah keterangan kertas gambar, ukuran kertas gambar yang dipakai. Nah, seperti ini. Baik, ini sudah selesai untuk proses pembuatan kepala gambar. Perhatikan betul ukuran-ukurannya, jangan sampai terlewat atau lupa. Kalian bisa membuat ini langsung lebih banyak, lebih baik, karena nanti kalau pas kalian menggambar, kalian tidak perlu lagi membuat ini lagi dari awal. Jadi nanti tinggal merubah judul gambar dan nomor saja, kan lainnya sama semua. Itu ya. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh meninggalkan komen di @link. Seperti itu. Jadi tugas kalian untuk pertemuan kali ini adalah membuat kepala gambar ini diduplikasi seperti itu di kertas gambar kalian yang sudah kalian persiapkan. Terima kasih.